Jika Tuhanmu bisa sembuhkan aku akan masuk Islam. Itulah kesombongan orang-orang kafir, selalu menuntut yang serba instan. Perilaku tersebut tidak ada bedanya dengan pengikut para nabi terdahulu. Selalu menuntut keajaiban, mukjizat. Tapi apabila mukjizat itu datang, mereka juga tidak akan beriman, kecuali hanya sedikit di antara mereka. Ada baiknya saudara-saudara Kristen ngumpul semua di sini dan menyimak materi ini. Bagaimana kejahatan Kristen dan bagaimana pendeta yang cerdas mengakui Islam itu sebagai agama yang benar di antara semua agama. Kalian simak ya materi yang kita akan komentari bersama. Ya. Setelah keluarga tahu Bapak masuk Islam, Disiksa dulu saya. Diadili dulu oleh keluarga besar saya. Iya, sampai kaki saya kan dibuntungin. We are being whipped up into fear of Muslims. And when we are afraid, we're stupid. يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Kalau kami katakan Islam sering sekali difitnah melalui hadis-hadis yang dikutip oleh orang-orang Kristen agar umat mereka membenci Islam. Bahwasanya Islam itu agama yang jahat, buruk, dan bagi yang keluar dari agama Islam akan dilenyapkan dari dunia ini. Dan dengan mengutip hadis-hadis ini dan mereka menyembunyikan kronologi kejadian pada waktu itu, seperti misalnya hadis seorang yang pura-pura masuk Islam lalu berkhianat dan murtad, maka di dalam hukum Islam wajib dilenyapkan di saat masih dalam keadaan berperang. Nah, hadis-hadis seperti inilah yang mereka ambil, lalu mereka kabarkan kepada orang-orang Kristen yang tidak tahu menahu tentang apapun, sehingga menimbulkan ketakutan yang amat dahsyat di hati mereka. Namun, sebenarnya mereka sendirilah yang jahat. Jika ada orang yang mau mu'alaf atau mengenal Islam, maka inilah yang mereka lakukan. Ya. setelah keluarga tahu Bapak masuk Islam, Disiksa dulu saya. Diadili dulu oleh keluarga besar saya. Iya, sampai kaki saya kan dibuntungin. Buntung ini. Beda sama ini. itu Iya, dipotong sama kakak ipar saya itu pendeta kan. Dia murka sekali. Murka sekali karena keluarga saya itu Kristen yang fanatik, aktif, benar-benar aktif. Tuh, sampai saya dipasung ya, dirantai, di bak sampai 3 bulan nggak dikasih makan. Tapi anehnya nggak terasa lapar, minum air itu kenyang aja. Alhamdulillah pertolongan Allah. Karena saya udah disiksa tetap masih mau Islam, akhirnya saya dibujuk dengan harta. Jadi orang tua saya, kakak saya memberikan saya cek kosong, suruh isi berapa M, berapa T, silakan. Asal iman Islam kamu saya beli dengan uang ini. Cek kamu isi, kamu cairkan sana. Saya bayar. Kamu jual kepada saya iman Islam. Iya. Ya. Saya jawab saya nggak mau. Kalau saya mau dibunuh, silakan. Saya nggak akan melawan karena kata guru saya mati dengan cara ini surga udah menunggu saya. Mati saya syahid. Oh, kalau begitu kamu mau hidup jadi gembel? Ya udah kalau begitu. Akhirnya ijazah S2 saya dibakar depan saya. Iya, dibakar semua. Akhirnya sekarang putus hubungan, nggak dapat apa-apa kamu. Pergi, kamu mau hidup mau mati udah nggak ada urusan. Jangan kamu anggap orang tua saudara kamu. Putus hubungan. Silakan kamu angkat kaki, kamu keluar hanya pakai baju yang kamu pakai ini. Ya saya keluar hanya bawa baju yang saya pakai saja. Nah, sekarang kalian umat Kristen sudah mendengar sendiri kan bagaimana agamamu mengatasi orang-orang yang mu'alaf. Sungguh kejam kan? Jadi, berhentilah memfitnah agama Islam. Jika kamu belum tahu apa itu Islam sebenarnya, belum belajar apa-apa tentang Islam, dan hanya mengikuti para apologet Kristen yang belajar Islam dengan modal kebencian, tentu kalian akan semakin tersesat ya. Bapak yang mu'alaf ini adalah salah satu buktinya ya sahabat official, bahwa kekejaman Kristen itu bukan mitos, tapi anehnya malah Islam yang sering difitnah, dikatakan sebagai agama yang paling kejam, padahal semua tuduhan itu hanya untuk menutupi keburukan agama mereka sendiri. Apa yang kami katakan ini bukan dari perkataan kami, tetapi dari perkataan para pendeta yang sudah mau berpikir waras dan belajar Islam dengan hati yang penuh damai. Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, Sami'allahu liman hamdah, Rabbana lakal hamd, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la.
يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Apa yang kalian lihat itu adalah perilaku ya, bukan perkataan. Namun dari perilaku mereka menunjukkan bahwa mereka ini semua mengarah pada Islam. Mulai membenarkan dan semua yang berkaitan dengan agama Islam. Tapi jika kalian masih tidak percaya dengan apa yang kami katakan, kami akan menunjukkan perkataan bukan perilaku. Semoga kalian paham kenapa para pendeta-pendeta Kristen di Eropa sudah mulai menyimpang dan mengakui Islam. Tidak perlu kami tunjukkan kenapa. Tapi berpikirlah ada apa dengan Islam. Dan silakan kalian renungkan ya, bahwa sesuatu yang benar itu pasti bertentangan dengan iblis. Dan iblis adalah biang dari segala dusta dan fitnah. Dan perkataan pendeta ini mengarah kepada siapa? How wonderful that some of you already got to visit a mosque. You're very fortunate here in Atlanta because you have many mosques, many opportunities to reach out to our Muslim brothers and sisters. And it's important that we visit because Islam is the most misunderstood and the most maligned religion in the world today. We are being whipped up into fear of Muslims. And when we are afraid, we're stupid. Ketika banyak pendeta lain berusaha mendiskreditkan Islam, pendeta Ellen Kennedy ini justru memilih untuk berkata jujur. Menurutnya, Islam adalah agama yang praktis, mengajarkan manusia untuk memprioritaskan hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ali, the son-in-law of the Prophet, says people are afraid of what they don't understand. Islam is very practical. If you are looking for insights about how to live a good life, how to be a good person, Islam has wonderful gems to offer to you. One of the things I love most about Islam is that it invites us to be concerned about what is the most important thing in life. Stuff, money, power, prestige, family, kindness, service. And if you don't know the answer yet, find out. What is it for you? What's most important? In Islam, the answer is very clear. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, God, the one. That's what matters. And Muhammad is his prophet, is the prophet of love. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Nah, sampai di sini pasti kalian paham ya apa yang diucapkan pendeta ini. Namun, kami ambil kunci jawaban dan kesamaan bahwasanya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah satu-satunya kebenaran itu, bahwa mengenal satu-satunya Allah yang benar, Allah yang Maha Esa yang mengutus Yesus Kristus sebagai utusan atau nabinya. Walaupun tulisannya berbeda, tapi maknanya tetap sama dengan apa yang dikatakan oleh pendeta ini ya, sahabat official. In Islam, the answer is very clear. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, God, the one. That's what matters. And Muhammad is his prophet, is the prophet of love. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Apalagi seorang yang bernama Yesus Kristus itu adalah nama dari bahasa lain. Seorang yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Jadi sebenarnya agama dari langit itu hanya satu. Tapi manusialah yang memecah belah dan mengkotak-kotakannya. Akibat dari hawa nafsu manusia yang masuk perangkap dan tipu daya iblis. Sehingga manusia banyak yang tersesat dan menyesatkan yang lainnya. Sekarang, agama manakah yang paling berbahaya di dunia menurut kalian? And the thing about us humans, when we get that clarity, we know what's important. What do we do with that? We forget. That's who we are. We humans, we are the great forgetters. Ia juga membongkar stigma bahwa Islam identik dengan kekerasan. Mengungkap hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kurang dari 1% Muslim mendukung kekerasan. Tetapi justru sekelompok kecil inilah yang mendapat 75% perhatian media. I implore you, do not fall for this ruse. Because as I said earlier, when we are afraid, we are stupid. People who advocate violence are dangerous, whoever they are. Within Islam, guess what percent of Muslims, this is based on a Gallup study worldwide of Muslims, guess what percent of Muslims think violence is the way to go? Is an appropriate response to what's going on? Less than 1%. This is really accurate social science research. And this less than 1% of Muslims who advocate violence are getting 75% of the media coverage.
The fringe in any religion is dangerous, whether they are Christians or Jews or Sikhs, whoever. Folks who feel compelled to use violence, this minority in any religion is dangerous. Kami sudah menunjukkan bagaimana sih perilaku sekaligus pengakuan atau perkataan dari para pendetanya ya, sekaligus sikap dari orang-orang Kristen kepada orang-orang yang meninggalkan agamanya atau kepada orang-orang yang masuk Islam. Apakah masih kurang semua fakta ini? Jadi tidak pantas ya bagi siapapun umat Kristen yang menyimak edukasi ini masih menyimpan kebencian terhadap Islam, apalagi sampai meminta bukti seperti ini. Jika Tuhanmu bisa sembuhkan aku akan masuk Islam. Ingat, masa pengabdian itu sudah habis. Jika mencari-cari mukjizat, yang tersisa hanya Al-Quran. Karena Islam itu ajaran yang dibawa oleh para Nabi Allah. Tidak membedakan suku, ras, ataupun bangsa manapun. Semua sama di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah yang Maha Esa. Tidak menyembah manusia, batu, dan kayu, tapi menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dengan bukti bahwa adanya diri kita dan segala sesuatunya. Maka keberadaan Allah itu nyata, sekalipun tidak nampak oleh indera penglihatan kita semua. Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.